Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Setiawan dari kelompok 5. Ingin memberi penjelasan tentang analisa kegiatan mengenai bangunan Pusdiklat. Kegiatan yang kami analisa diantaranya adalah berbelanja, istirahat, kerja, olahraga, berorientasi, datang, parkir, acara, sholat, makan, dan juga menunggu. Untuk bagian notasi, di sini berwarna oranye untuk pengunjung umum, yang berwarna hitam untuk pengelola, yang berwarna hijau untuk peserta, dan berwarna biru untuk pembina. Langsung saja, dari menuju kedatangan bisa langsung memiliki akses untuk berbelanja dan juga parkir. Dari parkir ini bisa memuat berbagai kendaraan, diantaranya motor, bis, dan juga mobil pribadi. Dari parkir ini juga memiliki akses untuk ke tempat acara atau ballroom, dan juga bisa langsung untuk menuju ke musola tempat sholat. Nah, untuk tempat sholat ini bangunannya bersifat terpisah dari bangunan utama. Dari berorientasi, lanjut, memiliki akses untuk beristirahat untuk karyawan, lalu bisa untuk langsung bekerja, untuk istirahat para peserta diklat, dan juga memiliki akses untuk makan di kantin. Lanjut, untuk orientasi bisa langsung ke tempat olahraga, dan dari tempat istirahat para peserta diklat bisa langsung ke tempat olahraga juga. Selanjutnya, untuk orientasi untuk umum bisa menunggu di tempat tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Chandra Suryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi ruang. Di mana organisasi ruang ini adalah lanjutan dari analisa kegiatan yang sudah dilakukan. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengunjung. Pengunjung di sini ada 4 kategori. Yang pertama itu untuk umum, pengelola atau karyawan, peserta diklat, dan pembina diklat. Di sini pertama pengunjung datang melalui pintu masuk, lalu untuk parkir bisa ke ruang parkir dan basement. Lalu di sini ada terdapat musola yang berbeda bangunan. Dari pintu masuk juga terdapat toko serbada untuk umum juga. Lalu menuju lobi dan resepsionis untuk umum, dan mereka di sini berorientasi. Ada back office dan unit pengelola untuk karyawan dan pengelola. Lalu ada function room dan ballroom untuk pelatihan atau seminar. Lalu dari function room atau ballroom ini juga terhubung ke musola. Function room dan ballroom ini juga bisa diakses dari pintu masuk untuk umum jika dikomersilkan atau disewakan. Lalu dari lobi juga terdapat restoran untuk makan, terhubung juga ke ballroom dan function room. Lalu di sini dari lobi dan resepsionis juga terdapat lounge atau ruang tunggu, ini untuk umum. Lalu ada kamar peserta dan kamar VIP, ini untuk peserta dan pembina diklat. Lalu ada area olahraga, di sini ada lapangan olahraga dan kolam renang untuk peserta dan pembina diklat juga. Dari kamar bisa ada akses menuju ke area olahraga ini. Lalu terdapat inner court dari lobi menuju lounge, dan juga dari lobi menuju ke function room, ballroom, dan juga restoran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perzoningan dari area Pusdiklat ini. Jadi ada beberapa zoning, yaitu zona publik, semi publik, dan private. Di sini untuk zona publik saya garis atau saya lingkari dengan warna merah, ini zona publik, dan ini zona publik itu bisa dimasuki atau diakses oleh siapapun, ya, oleh orang luar atau orang diklat itu sendiri. Jadi di sini ruangannya terdiri dari lobby. Pertama masuk dari entrance, lalu
area belanja atau terserba, lobby dan resepsionis. Di sini ada parkir dan musola. Nah, ini adalah area zoning publik. Nah, selanjutnya area semi publik. Semi publik saya lingkari dengan warna biru. Nah, jadi semi publik itu tidak bisa diakses oleh tidak semua orang bisa mengakses area ini. Jadi disortir lebih dahulu. Nah, jadi ruangannya seperti lounge, restoran, dan ballroom function room. Nah, itu termasuk area di semi public. Nah, selanjutnya adalah area private. Jadi area private adalah yang bisa mengakses area itu adalah orang-orang dari pusdiklat itu sendiri. Jadi tidak bisa orang lain atau yang sudah di semi public itu masih tetap disortir lagi. Nah, jadi area private-nya terdiri dari unit pengelola, ruang istirahatnya, back office, ruang istirahat dari kamar peserta dan kamar VIP, lalu tempat olahraga seperti lapangan olahraga dan kolam renang. Ini berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zoning kebisingan. Zoning kebisingan merupakan zona di mana ruang-ruang tersebut mendapatkan tingkat kebisingan yang terbagi menjadi 3, yaitu di sini zoning bising, zoning tenang, dan zoning sedang. Untuk zoning tersendiri saya akan membahas tentang zoning di area bising. Di area bising di sini kita lihat entrance. Jadi pintu masuk di sini termasuk zoning bising karena di sini banyak orang dari depan atau dari gerbang. Kemudian di ruang parkir dan basement di sini juga di zona bising karena di sini banyak kendaraan untuk parkir dan lain-lain. Kemudian di sini ada toserba, di sini ada toko-toko untuk menjual peralatan, untuk peralatan di sini. Jadi di sini termasuk zona bising. Kemudian untuk lobby dan resepsionis di sini juga termasuk pada zona bising karena di sini juga ada banyak lalu lalang orang. Kemudian untuk lapangan olahraga dan kolam renang termasuk zona bising karena di sini banyak orang dalam beraktivitas, misal olahraga untuk misal lari atau yang lain. Kemudian untuk renang juga termasuk zona bising. Kemudian untuk lounge atau tempat tunggu di sini termasuk juga zona bising karena banyak orang menunggu di area ini. Kemudian untuk restoran tentu saja di sini termasuk zona bising karena banyak orang makan dan aktivitas lainnya. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang zona sedang. Zona sedang di sini ada ballroom atau function room. Ballroom atau function room ini termasuk sedang karena mungkin di sini harus ada tingkat kebisingan harus sedang karena mungkin ada pelatihan, jadi tidak boleh di sini pada zona ini untuk zona bising. Jadi di sini termasuk di zona sedang. Kemudian untuk mushola juga untuk tempat ibadah dia termasuk tempat zona kebisingan sedang. Kemudian untuk tempat kerja dan unit pengelola dia termasuk untuk zona sedang karena di sini orang kerja atau mungkin di sini untuk melayani masyarakat, jadi mungkin bisa sedang. Kemudian untuk zona tenang sendiri di area ini keseluruhan, mungkin untuk zona tenang di sini untuk kamar peserta dan kamar VIP.
Oke, untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Jihan Syafira. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya, yaitu membahas analisa kebutuhan ruang. Dari analisa kebutuhan ruang ini kita akan mengetahui standar-standar ruang yang kita butuhkan untuk perancangan nanti. Dari kolom yang pertama yang berisi pengguna, jenis kegiatan, nama ruang, kapasitas dan ketentuan, standar ruang, dimensi ruang, kebutuhan, dan total luasan. Jadi dari ruang yang pertama yaitu kamar tidur peserta. Kamar tidur peserta ini terdiri dari 2 orang untuk satu kamar, tempat tidur terpisah, kamar mandi di dalam. Nah, dari situ bisa kita lihat standar ruangannya kira-kira 7,5 meter lebarnya untuk seluruhnya. Yang untuk tempat tidur terpisahnya 5,2 meter dan untuk toiletnya 2 meter. Dan untuk lebar ruangannya sekitar 3 meter standar ruangannya. Di situ bisa dilihat pas masuk ke ruangan masih ada sirkulasi cukup untuk bergerak manusia, untuk tidur, untuk ke toilet, untuk membuka lemari masih ada sirkulasi. Dan untuk dimensi ruangnya 3 meter kali 7,5 meter sama dengan 22,5 meter per kamar. Dan di permintaan tornya terdapat 250 peserta sama dengan 125 kamar karena satu kamar terdiri dari 2 orang. Dan dari 125 kamar tersebut dikali 22,5 meter persegi dikali luasan yang per kamarnya tersebut sama dengan 2.812 meter persegi. Yang kedua kita bahas tentang kamar tidur VIP untuk pejabat. Dan kamar tidur VIP untuk pejabat ini terdiri dari 2 orang untuk satu kamar dan ada 10 kamar di dalamnya. Dari kamar tersebut bisa kita lihat sirkulasi masuk langsung bisa diakses dengan mudah karena jaraknya cukup baik untuk sirkulasi pergerakan manusia. Ya, dengan panjang ruangan sekitar 6,7 meter dan lebar ruangan sekitar 3,6 meter. Nah, luas toilet panjang toiletnya 2,1 meter. Di situ ada 2 tempat tidur yang terpisah dan toilet yang ada di dalamnya serta kursi-kursi untuk duduk-duduk. Nah, dari dimensi ruang tersebut adalah 3,6 meter kali 6,7 meter. Dan kebutuhan ruangnya sama dengan 24,12 meter persegi per kamar. Dan dari situ kita dapat menyimpulkan ada 20 pejabat sama dengan 10 kamar. 10 kamar kali total luasan per kamar. Jadi 10 kamar kali 24,12 meter persegi sama dengan 241 meter persegi. Yang ketiga kita akan bahas unit pengelola. Unit pengelola itu terdiri dari ruang dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang makan, dapur, dan ruang keluarga. Dapat kita lihat denahnya seperti ini. Nah, di dalamnya ada 2 kamar. Kamar yang pertama ada double bed, yang kedua adalah single bed. Terus di dalamnya juga ada ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan toilet. Total panjang ruangan ini adalah 4 meter kali 6 meter. 7 meter kali 6 meter, sama dengan 42 meter persegi. Itu hanya satu ruang. Jadi total luasannya adalah 42 meter persegi. Dan yang keempat kita akan bahas tentang lahan parkir. Di sini ada 2 pilihan lahan parkir, yaitu lahan parkir yang miring 45 derajat dan ada lahan parkir mobil. Lahan parkir mobil yang 45 derajat dan lahan parkir mobil yang 90 derajat.
saya akan memberikan dua contoh tentang lahan parkir yang 45 derajat. Nah, untuk kebutuhan motor terdapat 50 motor. Untuk kebutuhan mobil terdapat 50 mobil, dan untuk kebutuhan bus ada 5 bus besar. Yang kedua ada standar ruang lahan parkir yang 90 derajat. Yang untuk yang 90 derajat lebar untuk mobilnya tersebut adalah 5 meter 15, dan untuk sirkulasi pergi dan pulang 5 meter 50. Parkir 90 derajat lebar kali 2,5 meter sama dengan 12 meter persegi per mobil. Tadi kapasitasnya 50 mobil kali 12,5 sama dengan 625 meter persegi. Dan untuk kapasitas parkir motor itu sendiri lebarnya 2 meter 25 dan tampak depannya 75 cm. Jadi parkir motor tersebut 2,2 meter kali 0,7 meter hasilnya 1,54 meter persegi. Itu luasan yang dibutuhkan untuk satu motor dikali 50 motor sama dengan 77,77 meter persegi total luasannya. Dan untuk parkir bus jadi lebarnya itu sama dengan 15 meter dan panjangnya 15 meter, lebarnya 3,8 meter. Dan untuk kebutuhannya sama dengan 57 meter per bus. Yang diberikan adalah 5 bus kali 57 meter persegi sama dengan totalnya 285 meter persegi untuk 5 bus. Selanjutnya saya akan bahas ruang tunggu. Ruang tunggu di sini yang dimaksud adalah lobi dan resepsionis. Lobi tersebut dapat menampung 15 orang dan satu orangnya 2 meter persegi. Nah, dapat dilihat di sini untuk ruangannya. Jadi pada lobi luasannya 2 meter persegi per orang sama dengan 2 meter persegi per orang kali 15 orang sama dengan 30 meter persegi untuk luasan yang dibutuhkan untuk di lobi dan di resepsionis. Dan untuk lounge terdapat 16 dianalisakan 16 orang 2 meter persegi per orang 2 meter persegi. Nah, di lounge ini jadi 16 kali 2 meter persegi sama dengan 32 meter persegi. Yang berikutnya saya akan membahas tentang ruang kerja pengelola, yaitu atau back office. Jenis kegiatannya adalah bekerja dan penggunanya adalah kepala bagian. Di sini terdapat ruang general manager, ruang kepala bagian keuangan dan satu staf, ruang kepala bagian building management dan satu staf, kepala bagian rumah tangga dengan satu, kepala suku bagian food dan beverage. Nah, standar ruangnya seperti ini, bisa dilihat bentuknya. Jadi untuk ruang manajer terdapat sofa dan dimensinya 4 meter kali 3 meter sama dengan 12 meter per ruang. Dan ini hanya satu ruang untuk ruang general manager. Dan untuk ruang kepala bagian itu ada 3 ruang. Yang pertama untuk ruang keuangan dan satu staf. Jadi di sini terdapat satu ruang terdapat 2 meja dan yang kursi hadapnya 1 untuk staf dan kursi hadapnya 2 untuk kepala bagiannya. Nah, untuk ukurannya sendiri 3,4 meter kali 4 meter sama dengan 13,6 meter persegi per ruang. Jadi di satu ruang ini luasannya 13,6 meter persegi. Dari 3 ruang ini dikali 13,6 meter persegi sama dengan 40,8 meter persegi.
yang itulah yang distandarkan untuk ruang kerja pengelola. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nur Amalina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amalina. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisa kebutuhan ruang untuk bangunan pusdiklat sebagai syarat untuk memenuhi proses belajar mengajar di mata kuliah Perancangan Arsitektur 3. Yang selanjutnya yaitu function room. Pengguna dari function room ini biasanya para pengunjung dan pengelola dari bangunan pusdiklat tersebut. Jenis kegiatan yang bisa dilakukan di function room yaitu rapat atau meeting, seminar, pelatihan atau training, pertemuan atau convention, dan pameran atau exhibition. Kapasitas dari function room tersebut yaitu 50 orang per roomnya. Pada bangunan pusdiklat biasanya terdiri lebih dari satu function room, di mana masing-masing function room tersebut dipisahkan oleh sekat yang berbentuk sliding wall. Dimensi ruang dari function room tersebut yaitu 7 meter kali 12 meter per roomnya. Biasanya lebih dari satu function room, paling tidak ada 2 function room, jadi total dari luas function room tersebut yaitu 168 meter persegi, di mana masing-masing function room memiliki luas 84 meter persegi. Kemudian convenience store. Para pengguna dari convenience store ini yaitu pengunjung dan pengelola. Kegiatan yang biasa dilakukan di convenience store ini yaitu memilih barang, membuat kopi pada coffee maker, lalu melakukan transaksi pembayaran dan antrian saat melakukan transaksi pembayaran. Kapasitas dari convenience store ini dapat menampung 15 orang. Jika terjadi antrian pada saat melakukan transaksi pembayaran, diharapkan tidak akan mengganggu sirkulasi dari pengunjung lain. Dimensi ruang dari convenience store ini 5 meter kali 10 meter per store-nya. Jadi kebutuhan ruangnya yaitu dengan luas 50 meter persegi per store. Selanjutnya lapangan olahraga. Lapangan olahraga ini tergantung dari gedung pusdiklat yang akan dibangun. Misal gedung pusdiklat untuk para atlet-atlet mungkin akan sesuai ya, lapangan olahraganya akan menyesuaikan. Lalu untuk pusdiklat kali ini kita akan mengambil yaitu lapangan tenis, karena jika lapangan basket atau lapangan sepak bola terlalu luas. Dan para pengguna dari lapangan tenis ini yaitu para pengunjung dan pengelola. Kapasitasnya sekitar 5-10 orang di lapangan dan di sekitar lapangan. Kemudian ketentuannya dia adalah ada di outdoor. Dimensi ruangnya 10 meter kali 20 meter, sehingga total kebutuhan ruangnya 200 meter persegi. Yang berikutnya yaitu area kolam renang. Pengguna dari area kolam renang ini yaitu para pengunjung dan pengelola. Jenis kegiatan yang biasa dilakukan di area kolam renang ini berupa berenang, duduk-duduk di serambi kolam renang, berganti pakaian di ruang ganti, membersihkan area kolam, dan bekerja di ruang pengelola area kolam tersebut. Kapasitasnya yaitu menyesuaikan dengan ukuran kolam renang. Pada pusdiklat ini, area kolam renangnya yaitu dengan ukuran 1/4 Olimpik, dengan fasilitas ruang ganti, toilet, serambi kolam, dan ruang pengelola. Dimensi area ruang kolam renang ini yaitu 8 meter kali 12 meter dengan total luas 96 meter persegi per area kolam. Yang selanjutnya yaitu toilet umum. Pengguna yang akan menggunakan toilet yaitu para pengunjung dan para pengelola. Jenis kegiatan yang dilakukan di toilet biasanya buang air kecil, buang air besar, berkaca, mencuci tangan, membersihkan toilet, dan antri jika memang pengunjungnya banyak. Kapasitas dari toilet tersebut yaitu bisa terdiri dari mungkin sekitar 6-8 orang,
Satu toiletnya di dalam toilet tersebut terdapat kubikel toilet, wastafel dan janitor, kemungkinan keran air untuk wudhu. Toilet pria dan wanita dibuat terpisah tetapi berdekatan, dan toilet umum ini berada di lantai 1 dan lantai 2. Dimensi dari ruang toilet ini yaitu 8 meter kali 9,4 meter. Luasnya 75,2 meter persegi per lantai. Jika terdapat 2 lantai berarti totalnya yaitu 150,4 meter persegi dari seluruh toiletnya. Berikutnya yaitu ruang dapur. Pengguna dari dapur biasanya adalah pengelola dari gedung pusdiklat tersebut. Jenis kegiatan yang biasanya dilakukan di dapur yaitu seperti memasak, mencuci peralatan masak, menyiapkan masakan. Di dapur terdapat fasilitas seperti kitchen set, lemari pendingin, dan wastafel. Dapur berada di lantai 1 atau ground floor. Dimensi ruangnya 7 meter kali 7 meter dengan luas 49 meter persegi. Ruangan selanjutnya yaitu laundry room. Pengguna dari laundry room yaitu pengelola dari gedung pusdiklat tersebut. Jenis kegiatan yang biasa dilakukan di laundry room yaitu mencuci pakaian, melipat pakaian, menyetrika, dan meletakkan baju yang telah disetrika ke rak penyimpanan baju. Laundry room berada di lantai 1 atau ground floor. Terdapat fasilitas laundry seperti mesin cuci, rak penyimpanan pakaian, alat setrika, meja setrika, dan sebagainya. Dimensi dari laundry room yaitu 5 meter kali 8 meter dengan total luasan 40 meter persegi. Dan yang terakhir yaitu musola. Pengguna dari musola yaitu para pengunjung dan pengelola. Kegiatan yang biasa dilakukan di musola berupa beribadah, berwudu, menyimpan sepatu di rak sepatu, dan berkaca. Ketentuannya yaitu musola berada di lantai 1 atau ground floor. Fasilitasnya berupa ruang wudu, ruang sholat, rak penyimpanan sepatu, tempat untuk berkaca, rak penyimpanan alat-alat sholat, dan lain-lain. Dimensi ruangnya 6 meter kali 12 meter, sehingga total kebutuhan ruangnya yaitu 72 meter persegi.